Halo Sobat Lisivet, kembali lagi bersama kita di layanan informasi seputar veteriner. Nah, kali ini kita akan melaksanakan pelatihan peningkatan pegawai BBPSI Veteriner bersama narasumber kita dan Ibu Ketua Timja Kepegawaian, Ibu Atauli Siregar, dan pakar nutrisi kita, yaitu Bapak Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner, Bapak Dr. Insinyur Ferry Fahduddin Munir, MSc IPU ASEAN Eng. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sedang mengerjakan apa? Oh ya, jadi kita di sini, ini kan memang program dari Ibu Ketua Tim Kerja untuk Kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas staf kita yang ada di sini, terutama yang di teknisi ya, di unit-unit untuk pemeliharaan. Khususnya ini kita akan konsentrasi untuk ternak unggas ini. Jadi kita mencoba untuk merancang pakan dan sekaligus juga melatih teman-teman staf di sini agar dia menambah wawasan dan juga ya harapan kita menguasai teknologi untuk pakan murah gitu. Nah, jadi kita mau mencoba merancang pakan untuk ternak ayam KUB ya, ayam KUB kita, yang mana kita memanfaatkan bahan baku yang ada, meskipun masih kita kombinasikan dengan pakan pabrikan, tapi paling tidak kita sudah bisa menghemat harga pakan itu separohnya gitu. Karena memang itu ya, memang kedepannya kita akan membuat pakan sendiri juga lah, agar nanti bisa dikembangkan dan juga untuk efisiensi dan juga lebih murah lah. Saya kira itu membantu petani, peternak juga ya. Kalau memang peternaknya memang mampu untuk pakan pabrikan yang bagus ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang kan tidak semua itu peternak yang pemula-pemula yang modalnya pas-pasan kan ya, saya kira bisa memanfaatkannya. Dan itulah peran kita. Di samping kita memang tugas kita sebagai melakukan standarisasi untuk produk-produk hewan atau ternak, atau juga kita pakannya nanti pakan yang sehat. Kemudian kita juga ke depannya kita merancang atau merakit inovasi teknologi yang berbasis pakan lokal lah, begitu kali kira-kira, sehingga lebih murah dan ketika diimplementasikan di tingkat peternak itu lebih terjangkau, begitu Bu Mela. Jadi kita mengharapkan teman-teman nanti dilatih di sini, nanti kalau untuk implementasi di lapangan kan bisa aja nanti diajarkan kepada para peternak-peternak, terutama peternak-peternak pemula yang mohon maaf ya modalnya masih terbatas ya. Saya kira itu salah satu alternatif memanfaatkan bahan baku lokal yang lebih murah harganya. Saya kira begitu. Ya, oke Bapak KBB, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan atau penyampaian dari Ibu Ketua Timja Kepegawaian. Baik, terima kasih Mbak Mela. Bapak Ibu, teman-teman Lisivet, untuk peningkatan kompetensi BBPSI Veteriner ini tentunya sangat beruntung saat ini karena mempunyai kepala balai besar yang sangat kompeten. Beliau ini mempunyai keahlian di dalam membuat formula pakan hewan, dan sudah terbukti sebenarnya sebelumnya di BSIP Sulteng ya Bapak. Sehingga kami ingin mempunyai keberhasilan yang sama seperti di BSIP Sulteng untuk hewan-hewan yang ada di BBPSI Veteriner ini. Dan ini sangat penting sehingga seperti beliau sampaikan tadi, selain efisiensi penghematan biaya pakan, juga membuat pengelola kandang pemelihara hewan coba itu menjadi lebih mandiri, lebih bisa mengatur keperluan, dan mungkin nanti beliau bisa memberikan lagi formula yang lebih baik lagi untuk selanjutnya, untuk lebih bisa meningkatkan hasil atau ternak yang ada di BBPSI Veteriner ini. Jadi untuk peningkatan kompetensi ini sangat bermanfaat Bapak Ibu, karena di BBPSI Veteriner ini baru pertama kali teman-teman kita di sini bisa belajar untuk membuat pakan mandiri. Jadi mungkin demikian Mbak Mela, ini sangat baik sekali untuk peningkatan kompetensi. Terima kasih. Sobat Lisivet, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prosesnya ditemani oleh Bapak KBB. Dipersilakan. Ya.
Oke, mari kita masuk ke dalam rekan-rekan Lisipet. Maksudnya, jadi Bapak Ibu semua, kemudian rekan-rekan Lisipet juga, kita menggunakan bahan baku yang ada. Sebenarnya sih bisa kita beberapa kombinasi lagi, terutama sebagai sumber serat kita bisa menggunakan dan sumber serat dan juga sebagai sumber protein dari nabati. Tapi saya yakin di pakan pun juga pakan pabrikan sudah ada. Nah, sebenarnya kita bisa mengefisiensikan lagi, kita menggunakan leguminosa yang bisa kita gunakan ya untuk sebagai sumber protein. Mungkin kita bisa ya seperti menggunakan daun lamtoro, daun turi, ataupun leguminosa lainnya gitu. Nah, karena kita juga dalam membuat pakan harus ada keseimbangan antara protein hewani dan juga protein nabati. Itu pengalaman saya puluhan tahun sudah dalam merancang pakan harus ada keseimbangan. Namun saya yakin di pakan pabrikan yang sudah ada itu mungkin sudah ada tercampur di sana. Nah, sebenarnya kita bisa saja merancang untuk yang full dari bahan baku yang ada. Nah, kita kenapa menggunakan jagung? Jagung sebagai sumber energi, dia juga ada sebagian kecil sumber protein, kemudian juga sedikit sumber serat. Nah, nanti ditutupi oleh dedaknya ya. Dedak itu memang sebagai sumber energi dan serat di situ. Itu penambah. Nah, karena kita menambahkan sumber protein baik itu dari dedak, jagung dan sebagainya sebagai sumber energi dan serat, nah kita harus mengimbangi lagi. Berarti kan di situ kalau pakan pabrikan katakanlah kalau protein kasarnya 17% atau 16-17% untuk yang ini atau fase pertumbuhan atau bisa nanti pada posisi produksi telur ataupun masa bertelur itu ya kita bisa turunkan sampai 16%. Nah, tetapi karena ada penambahan bahan ini, nah, harus diimbangkan lagi proteinnya. Nah, berarti kan menurun ini. Nah, makanya kita menggunakan lagi ikan ya, ikan luncah ataupun ikan teri, pecahan-pecahan ikan teri. Tapi ini ikan segar, ikan sehat. Karena kita kalau dalam hal merancang untuk pakan unggas tidak boleh yang ikan apkir, kecuali untuk pakan ruminansia. Karena itu masih bisa dibenarkan karena kita melalui proses fermentasi dan sebagainya. Kalau ini enggak, ini bisa dimakan untuk konsumsi manusia karena ikan segar. Ingat, ini unggas kan monogastrik atau perut tunggal ya memang harus bisa layak konsumsi dan kemungkinan besar tidak ada kontaminasi mikroba yang kira-kira berbahaya ataupun bisa mengakibatkan paling tidak gangguan pencernaan. Nah, makanya ini kan ikan segar yang kita ini sebagai sumber protein. Ini kalau ikan teri ini berkisar protein kasarnya, karena kita merancang pakannya harus protein kasar ini paling rendah sekitar 45-47%, bahkan bisa sampai 70 di atas 70%, 75%, tergantung dari jenis ikannya. Tapi berkisar 40-70%. Tergantung ya. Nah, kalau ini dengan kondisi seperti di atas sekitar 60%, 50-60% protein kasarnya, dia akan nutup nanti dengan penambahan dedak dan dengan jagung yang sudah digiling. Karena jagung sendiri itu kan proteinnya cukup lumayan, tapi sebenarnya kita arahkan sebagai sumber serat gitu. Dedak pun juga asal dedak bagus tuh cukup lumayan. Protein kasar sekitar 8, 10, bahkan mungkin sekitar 12%. Begitu juga jagung, karena kan memang peruntukannya dia bukan sebagai sumber protein, tetapi sebagai sumber energi atau karbohidrat bahkan serat. Itulah yang menutupi cacahan ataupun tepung ikan sebagai sumber proteinnya. Karena kalau ternak unggas ataupun ternak ayam ini memang apa yang dia makan itu yang dirubah menjadi daging, menjadi telur. Berbeda dengan ternak ruminansia kan, karena ada peran mikrobial yang ada di rumennya dalam proses kecernaan atau proses pencernaan sehingga bisa meningkatkan kecernaan karena ada mikroba yang berperan di sana dalam penguraian. Tetapi kalau perut tunggal seperti unggas ataupun ayam KUB ini ya ayam ya tetap harus apa yang dimakan itu yang dirubah menjadi daging. Jadi kita harus melengkapi semua kebutuhan-kebutuhannya, baik itu energinya, protein kasarnya, lemaknya, dan seratnya harus kita penuhi semua melalui rancangan pakan ini. Nah, harapan kita ya dengan membuat pakan ini kan lebih murah gitu, karena kalau pakan pabrikan kan memang lebih mahal. Kita bisa mengefisienkan harganya ya separuh harga lah. Karena di sini kan kalau di daerah luar ya katakan di Sulawesi, Kalimantan kan harga jagung mungkin agak sedikit berbeda, agak di bawah ya. Jadi bisa lebih menekan lagi harga untuk pembuatan pakan ini. Nah, makanya
kita mencoba ini paling tidak bisa menghemat separuh harga lah. Dan ini bagus sekali kalau diimplementasikan di tingkat lapangan. Jadi ini teman-teman semua, staf kita di sini, tenaga teknisi ataupun di kandang. Jadi ini memang kita mencampakkan untuk hewan-hewan percobaan kita, baik itu yang untuk unggas ayam KUB maupun bebek. Dan nanti kita akan merancang juga untuk konsentrat untuk hewan percobaan kita yang untuk ternak ruminansia. Ada sapi, ada kambing, dan ada domba. Nah ini teman-teman coba nanti silakan mencampur. Kita untuk kita perancangan ini pakan kita untuk unggas. Pakan pabrikan ya? Ya, untuk unggas itu ayam, itik, bebek. Kita menggunakan pabrikan. Untuk pertama kita gunakan pakan pabrikan dulu. Untuk campuran yang kedua kita menggunakan jagung giling yang kualitas bagus. Kita campurkan. Setelah dua bahan kita satukan, kita campurkan, kita aduk. Ini bisa kita per kilonya berapa porsinya? Porsinya? Oh iya. Ya, untuk pakan pabrikan kita menggunakan 50 kilo. Ya. Berarti satu sak ya? Ya. Untuk jagung giling kita menggunakan campurannya itu sebanyak 75 kilo. 75 kilo, ya. Oke. Untuk pertama kita aduk dulu. Tidak satu kali ngaduk? Ya, enggak, kita aduk dulu Pak. Biar kita campur semua. Ya, cukup. Setelah dua bahan tercampur, kita gunakan dedak ya. Dedak padi ya, sebanyak 25 kilo. 25 kilo dedak padi. Termasuk dedak halus ini. Jadi sebagai sumber energi dan serat dia. Berarti separuhnya? Iya. Berapa, 25 kilo? Iya. Oke. Tambah lagi tuh. Wah, ini dedaknya luar biasa. Itu nih dedak yang kualitas bagus, Pak. Nomor 1 nih. Iya. Nah, lihat ini kadar airnya juga sekitar 12%, malah kurang ini. Tambah lagi. Nah, cukup. Setelah itu kita aduk kembali. Dan untuk yang terakhir kita menggunakan tepung ikan. Dan tepung ikan ini kualitasnya memang kualitas bagus. Ya, jadi tepung ikan ini sebagai sumber proteinnya ya, menutup yang kekurangan setelah proses pencampuran gitu. Ini kan terikut juga karena sejenis ikan kecil ya, ikan teri, jadi tulangnya terikut juga malah sebagai sumber kalium, kalsium, dan fosfor nantinya gitu. Itu kelebihannya, sehingga nanti ketika digunakan untuk pakan sudah lengkap lah. Kita tidak menambahkan mineral lagi karena sudah kepalanya masuk dengan tulangnya gitu. Meskipun tulang kecil tapi kan cukup sebagai penyedia unsur kalium ya, kalsium dan fosfor nantinya gitu. Ini setelah pencampuran sudah tercampur semua merata, nah kita bisa sudah simpan. Dan ini karena ini kandungan nutrisinya tinggi, kata proteinnya tadi sekitar 16-17%, itu harus disimpan di tempat yang aman. Tidak boleh kena air ataupun percikan air, pasti akan rusak. Karena sudah pakan lengkap yang nutrisinya ya sudah tinggi gitu. Nah, untuk pakan ini untuk menjaga supaya kualitasnya terjaga, mutunya terjaga. Jadi ini harus diberikan ataupun penyimpanan selama 2 minggu. Kalau melebihi dari 2 minggu berarti kualitasnya agak menurun Pak. Setelah selesai penyampuran pakan dengan komposisi pakan pabrikan, dedak padi, jagung giling, dan ikan. Jadi semua selesai baru kita lakukan pengemasan. Untuk penyimpanan pakan yang telah kita kemas, kita menggunakan palet, yaitu terbuat dari kayu. Tujuannya palet ini supaya pakan yang telah kita kemas tidak bersentuhan langsung dengan lantai, karena ini akan menyebabkan si pakan itu akan tumbuh jamur dan bakteri juga.
yang akan mengurangi kualitas pakan itu. Oke Sobat LisiVet, demikianlah kita sudah menyaksikan mengenai proses pembuatan pakan yang dinarasumberi oleh pakar nutrisi kita yaitu Bapak KBB. Mungkin ada penjelasan di akhir Bapak, dipersilakan. Oh iya, makasih Bu Mela. Jadi Bapak, Ibu atau Sobat LisiVet, kita sudah menyaksikan tadi bagaimana cara membuat pakan sederhana dan juga lebih murah lah karena kita memanfaatkan bahan baku yang ada, dan harapannya nanti ke depan meskipun ini kita untuk internal kita ya, kebutuhan internal kita dan meningkatkan kemampuan staf kita di sini sebagai teknisi, dan kita harapkan nanti juga ya kalau ada Sobat LisiVet yang tertarik bisa saja nanti untuk belajar ke sini untuk bersama-sama kita di sini lah untuk membuat pakan gitu kan. Ini memang untuk implementasi di lapangan tuh yang sangat bagus gitu untuk menggunakan bahan baku yang ada di sekitar kita dengan harga yang murah. Terima kasih Bapak Ibu atau Sobat LisiVet, semoga bermanfaat dan kita harapkan nantinya mudah-mudahan nanti ada yang mau tertarik ya, silakan kami tunggu di BSIP Veteriner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Oke Sobat LisiVet, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini dan semua akun media sosial kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. BSIP hebat!